Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nugete Amelia, NPM 18301-154, kelas AKK3118. Di sini saya akan menyampaikan tugas pertemuan keempat mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang ruang lingkup syariah. Apa itu syariah? Secara bahasa, syariah berasal dari kata syara'ah, berarti menjelaskan atau menyatakan sesuatu. Atau asyishir'atu, berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu yang lain untuk sampai pada sumber air yang tak ada habisnya sehingga membutuhkannya dan tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Secara istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Syariah menurut pandangan Al-Quran. Ada beberapa dalil Al-Quran mengenai syariah, diantaranya yaitu Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dari dalil Al-Quran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengertian syariat adalah ketentuan-ketentuan peraturan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Lalu dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 21 yang artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentukanlah mereka dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang pedih. Dan yang ketiga, Quran Surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya, dialah Allah yang telah mengisyaratkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Selanjutnya ada ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama ada ibadah khusus atau mahdah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sholat, puasa, haji. Dalam ibadah seperti ini, seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah-nambahkan dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Satu kaidah yang amat penting dalam pelaksanaan ibadah ini adalah semua haram kecuali yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Pekerjaan-pekerjaan di luar ketentuan itu dianggap tidak sah atau batal atau dikenal dengan istilah bid'ah. Dan yang kedua adalah ibadah umum atau muamalah, yaitu bentuk peribadahan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung oleh Nabi. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. Kaidah umum menyebutkan semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Ibadah umum mencakup aturan-aturan keperdataan seperti hubungan yang menyangkut ekonomi, bisnis, jual beli, utang piutang, perbankan, perkawinan, pewarisan, dan sebagainya. Juga aturan publik seperti pidana, tata negara, dan lain-lain. Prinsip-prinsip syariah yang pertama memudahkan. Dalam pembebanan atau taklifi, Islam tidak menyulitkan dan memberatkan. Syariat tidak memberi kesulitan pada manusia dan tidak menyesakkan dada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Lalu selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberi keringanan padamu. Dan surat Al-Maidah ayat 6, Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah tidak akan menyulitkan hambanya. Misalnya sholat dikerjakan berdiri, tidak bisa berdiri dikerjakan dengan duduk, tidak bisa duduk dikerjakan dengan berbaring, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah kebaikan atau kemaslahatan. Syariat diturunkan Allah untuk kemaslahatan atau kebaikan umat manusia. Bila mana orang menjalankan syariat Islam, maka dia akan merasakan manfaatnya. Misalnya, puasa menjadikan orang sehat, diharamkannya babi karena merusak kesehatan, diwajibkannya zakat untuk membantu fakir miskin, dan lain sebagainya.
Yang terakhir ada tujuan syariah. Tujuan syariah dalam Islam ada 3 aspek, yaitu yang pertama menegakkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Syariah bertujuan memelihara kemaslahatan bagi alam dengan semua makhluknya, termasuk manusia, serta menolak kemafsadatan. Yang kedua ada menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Syariah menghargai hak asasi manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan harga diri, mendahulukan kemaslahatan di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan. Nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam Islam adalah al-adalah atau keadilan, ukhuwah atau persaudaraan, at-tafakul atau solidaritas, al-karomah atau kemuliaan, dan al-huriyah atau kebebasan. Islam melarang manusia berbuat zalim dan wajib menolong yang lemah. Sekian tugas saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.